Di sini kita akan belajar aksara Bali atau Anacaraka, Anacaraka Bali. Nah, untuk tabelnya kayak gini ya. Ya saya dulu nulis ini terlalu acak ya, terlalu acak-acakan. Kayak gini ya. Untuk cara nulisnya dia sama kayak aksara Jawa ya. Sama tuh kayak gini ada, cuman di aksara Bali dia ada tambahan kayak aksara suci kayak gini ya, kayak ada ong, ung, mang, ang, wang, sang. Ini aksara suci ya buat simbol-simbol keagamaan Hindu di teks-teks. Nah, sekarang kita langsung aja ke cara nulisnya, gampang aja ya. Misal nulis kata sama. Nah, kita cuman perlu cari aja bunyi sa. Di sini sa, yang ini sa. Terus bunyi ma. Kita cari bunyi ma. Mana ya? Da murda kaga ngacaja nyata dana pabama. Oh ini. Nah udah sama. Terus misal nulis lagi rama, cari bunyi ra. Ra terus ma. Nah di sini ada keunikannya di aksara Bali itu dia si bagian depannya itu putus ya. Ini perbandingan aja ya. Di sini misal aksara Jawa ya, misal kata hasana misal ya. Kalau di aksara Jawa gini, ha sa na. Ya jadi dari depan ke belakangnya itu nyambung-nyambung semua ya, full depannya. Kalau di aksara Bali ha sa terus bunyi na kayak gini. Jadi si bagian depannya itu kayak hilang gini ya. Hasana. Kalau aksara Jawa dia nyambung-nyambung semua kayak gitu. Makanya saya pas ngehafalin aksara Bali ini gak terlalu susah ya, karena saya sebelumnya kan udah hafal aksara Jawa, jadinya buat ngehafalin aksara Bali ya tinggal ingat-ingat aja kalau depannya dibuntungin dikit ya. Terus ini kan udah ya paham ya, karena udah ada a bawaan, jadi kita tinggal tulis saja aksara dasarnya. Ini sa, ini ma, ini ra, ini ma, kayak gitu doang tuh. Kayak gini ha, sa, na. Jadi udah, karena udah ada a bawaan, jadi gak usah ditambahin apa-apa lagi. Nah di sini ada vokal mandirinya. Sebenarnya di aksara Bali cara nulis vokal itu dia pakai bunyi h. Nah ini buat mewakili bunyi a, jadi bisa h bisa a, ini bisa i juga bisa hi kayak gitu ya, dan seterusnya ha hi hu he ho, bisa juga a i u e o dibacanya. Nah karena kebetulan kita maunya dipakai nulis bahasa Indonesia, jadi harus jelas ya vokalnya, maka kita akan menggunakan vokal mandiri ini untuk mewakili kata-kata bahasa Indonesia. Nah misal mau nulis kata a atau wa, tulis saja a terus ta terus wa.
ya, kayak gini. A, ta, wa. Terus ini i, misal nulis kata iwa, tulis i, terus wa, i, wa. Terus apalagi di sini ada e. Ya, di aksara Bali ini gak ada bunyi e. Ya, tapi nanti saya tunjukin cara nulis bunyi e kayak gimana. Ini e. Misal esa, sa. Atau kalau dibalik jadinya sa, sae. Jadi vokal mandiri ini dia gak akan bisa mengubah vokal dasar konsonan dasar ini. Misal kalau udah tambah i, dia gak akan jadi di, ya, malah jadi dai gitu ya. Karena ini gak bisa ngubah vokal a di sini. Tapi nanti saya bakal tunjukin cara ngubah vokal a ini jadi i kayak gimana ya. Terus lanjut. Di sini ada o. Misal oba, tulis o, terus ba, kayak gini ya. Terus misal nulis u, misal ura, tulis u, terus ra. Di sini misal untuk nulis kata misal emak, ya. Gimana caranya? Nah, di sini kan kita udah ada bunyi e, pengubah vokal e. Nah, kita pakai yang ini, taruh aja di atas huruf a, tulis a, terus tulis e. Jadi kayak gini ya, e. Posisinya di atas, ya, di atas huruf. Ini titik-titik berarti di atas huruf. Nah, udah kayak gini. Jadi ada a, i, e, o, u, e. Kayak gitu. Nah, kalau ini dia buat nulis kayak bunyi re, ini le, kayak gitu, re, le. Biasanya buat serapan bahasa Sanskerta, tapi kalau di bahasa Nusantara ya, kayak di aksara Jawa atau aksara Sunda, bunyi re ini biasa dipakai buat nulis kosakata juga. Misal kayak nulis kata resa, misal resa ya, tulis re, terus sa, kayak gitu. Terus misal ini le, misal letak, letak, kayak gitu ya. Oke, untuk angka gampang ya. Misal nulis 2026 kayak aksara Latin aja nulisnya. Ini 2, terus 0, terus 2 lagi, terus 6. Ya, kayak gitu ya. Paham sampai sini ya? Kita ulang sedikit lagi ya. Untuk nulis kata dasar, misal kalau cuman A doang, kita tulis saja langsung aksaranya, soalnya udah ada A bawaan. Ya, ini adanya, terus ada nga.
ya. Jadi misal nulis nyata, ngaca kayak gitu ya, tulis aja langsung, nggak usah ngegabungin N sama G, N sama Y, nggak usah, karena kita udah punya huruf khusus buat nga sama nya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita belajar soal gimana caranya ngubah vokal aksara dasar A jadi bunyi vokal selain A ya. Misal nulis kata, saya kasih perbandingan ya, ini sana, terus mau jadi kata sini, tulis dulu sama na, tulis lagi. Nah, disinilah fungsi dari pengubah vokal, kita cari i. Nah, ini ada i, tulis di atasnya, otomatis si bunyi sa ini jadi si, terus taruh di bunyi na, otomatis dia juga jadi ni, jadi sini, ini sana, ini sini, kayak gitu ya. Terus ini ada hak mati, jadi kalau misal buat akhiran, misal nulis kata rahma, tulis ra. Nah, ini kan udah ada hak mati, tulis aja langsung rahma, jadi rahma, kayak gitu ya. Atau misal ramah, tulis ra, tulis ma, tulis h, jadi ramah, kayak gitu ya. Terus di sini ada r mati, ya sama kayak h mati juga fungsinya kayak gitu. Misal nulis barna, tulis ba ya, terus taruh r di atas agak ke kanan ya, terus na, jadi barna. Atau misal banar, tulis ba, tulis na, terus r, jadi banar, kayak gitu ya. Terus di sini ada ang mati, jadi gak usah kita ngematiin bunyi nga ya, jadi pakai ang mati aja. Misal bang sa, tulis ba, tulis ang, tulis sa, bangsa. Terus ini ada pemati huruf, misal kita mau matiin bunyi M, karena ini masih ma ya, gimana mau jadi M. Nah, kita tulis ma, terus kita matiin, ini otomatis jadi M ya. Cuman untuk pemati huruf ini dia khusus buat akhir kata atau akhir kalimat doang ya. Kalau posisinya di tengah, kita nanti pakai yang ini, tapi kita bahas dulu yang ini ya, nanti kita bahas ini. Nah, terus di sini ada e, misal benar, tulis ba, kasih e, jadi be, terus kasih na, kasih r, jadi benar. Terus di sini ada a panjang, di bahasa Indonesia gak dipakai. Terus ini i udah, i panjang gak perlu. Terus ini ada bunyi re ya. Misal nulis kata kerta, tulis k, nah ini ditempelin di ujung ke bawah kayak gini, jadi kre, terus bunyi tak, jadi kereta gitu ya. Jadi si bunyi k, si a nya itu hilang, ketimpa re jadi kre, terus ada ta jadi tak, kereta gitu ya. Terus ini juga ada le ya, sama lah ya, ini sama aja kayak bentuk ini, kayak misal klepon gitu ya. Terus ini u,
ini ditempelin ke akhir huruf, misal bursa, tulis ba terus u, nah jadi bu, terus jadi bur, terus sa jadi bursa. Oke, terus ini ada misal nulis bek, tulis dulu di kiri huruf, b, tulis lagi untuk huruf kedua jadi b, jadi bb, terus tulis k. Nah, kita matikan jadi back ya. Terus di sini ada o, misal nulis kata robot, tulis lagi o ya, kayak gini nih, ro, terus ba. Nah, saya sering lupa kalau nulis o itu jangan hurufnya dulu. Nah, ini kayak gini, terus tak, matikan jadi ro bo at, ro bo at, jadi robot ya. Terus di sini kita ada tanda baca, ini ada koma titik, ini buat ya titik 2, terus tanda akhir karangan atau surat, awalan surat, tanda awal tulisan, ongkara ya, ini untuk aksara suci. Oke, sekarang yang aksara ini ya. Nah, ini mungkin yang paling bakal susah dipahami, tapi sebenarnya sistemnya kayak aksara Jawa juga sama. Jadi sistem ini tuh buat meminimalisir penggunaan pemati huruf ini. Misalnya tulis kata aksara, tulis dulu a ya, karena di sini kan ada k sama s ya. Ini kan bunyi k mati, kita tulis k. Nah, kita karena gak akan pakai yang ini sebab dia ada di posisi tengah kata atau belum akhir kata ya, maka kita turunin si bunyi sa ini ke bawah k, sehingga si bunyi k ini mati, a nya itu hilang ya, keganti sama sa, jadi cuman ak doang, jadi aksara gitu ya. Cari sa, mana sa, nah ini sa, taruh ke bawah. Nah, jadi sa, terus ra. Sederhananya gini, misal ya, kesa, kayak gini ya, jadi kesa, kayak gitu. Jadi aksara kesa. Terus misal lagi nulis kata padma sambawa misal ya, karena di aksara zaman dulu itu gak ada spasi, jadi disambung semua. Tulis pa, tulis da, da-nya yang ini jangan da, ini dana ra, saja nyata dana pabama. Nah, ini da, jadi pad ma. Nah, ini ma ke bawahin jadi padma, terus sa, terus ma, turunin ba ke bawah, terus bunyi wa. Jadi
Padma Sambawa. Padma Sambawa, kayak gitu. Si bunyi ini juga bisa diubah, misal nulis kata sambil, tulis sa, terus ma, turunin ba ke bawah. Nah, gimana caranya? Ini kan dibacanya samba. Gimana kalau mau jadi sambi? Tulis i di atas ini. Otomatis si bunyi ba ini jadi i, jadi sambi, terus akhirnya dengan bunyi la. Karena di akhir kita matikan langsung jadi sambil. Nah, kayak gitu ya. Jadi buat nyambung-nyambungin kata yang mati gitu ya. Jadi semuanya nyambung. Kayak gitu. Mungkin untuk aksara Bali segitu aja. Oh ya, soal ini ya, vokal. Misal gimana kalau konsonan mati ketemu vokal, misal sambil aku diam. Nah, kan di sini ada pertemuan ya. L mati ketemu vokal A. Apakah si vokal A-nya diturunin ke bawah? Nah, ternyata gak bisa. Bisa diturunin ke bawah, tapi si A ini harus jadi bunyi H ya. Tapi karena konteksnya bahasa Indonesia, jadi kita harus ada kejelasan nilai vokal, makanya kita tulis jadinya gini ya. Sambil. Nah, di sini kita matikan. Nyambung ke vokalnya, kita tulis langsung vokalnya. Aku diam. Mati. Kayak gitu. Jadi kalau ketemu vokal matiin aja gak apa-apa gitu. Kalau konteksnya buat nulis bahasa selain Bali, tapi kalau pakai aksara Bali ini harus pakai H. Turun ke bawah si H-nya itu, jadi sambil aku diam. Nah, kayak gitu ya. Sama misal badut ini misal ya. Badut ini, tulis ba, tulis da, terus du jadi badu, terus ta, terus matiin jadi badut, terus i, terus na. Nah, jadi badut ini, kayak gitu ya. Kalau ketemu vokal matiin aja, kalau konsonan ketemu konsonan turunin ke bawah kayak gini ya. Oke, segitu aja dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyain atau masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar.